Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Firmansyah dengan NIM 282200042 yang berasal dari program studi Tadris Matematika UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang telah saya lakukan. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa fungsi dari permainan tradisional yang sering kita laksanakan? Dan apakah permainan tradisional dapat dijadikan media ataupun cara belajar siswa dalam pembelajaran matematika? Oleh karena itu, di sini saya mengangkat judul penelitian saya, yaitu tentang eksplorasi etnomatematika permainan tradisional adang-adangan untuk membantu kesulitan belajar materi logika matematika siswa, dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Muhammad Ghazali, MPD. Selanjutnya, pada bab pertama, pada bagian latar belakang, saya mengambil beberapa teori yang mendasar, yaitu pembelajaran matematika dunia nyata hanya dijadikan tempat pengaplikasian konsep, bukan sebagai alat dan sumber dalam mempelajari pengetahuan matematika menurut Dahlan Iswara. Dan Ariandi juga mengatakan kemampuan pemecahan masalah matematika diperlukan bagi siswa untuk memahami konsep matematika dan hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, pendidikan secara umum memiliki arti proses pembelajaran dalam pengembangan setiap individu untuk bisa bertahan dan melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, logika matematika adalah cabang matematika yang berfokus pada prinsip-prinsip penalaran yang valid, penggunaan simbol, serta analisis struktur dan argumen. Sedangkan eksplorasi etnomatematika dalam konteks logika matematika menjadi penting untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana proses berpikir logis tidak hanya berkembang dalam proses akademik modern, tetapi juga sudah hadir dalam pola-pola pikir dalam permainan tradisional. Dengan memadukan etnomatematika dan logika matematika, pembelajaran matematika dapat menjadi lebih kontekstual, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Selain itu, eksplorasi ini mendorong pelestarian budaya, menghargai warisan intelektual lokal, dan membangun jembatan antara ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal. Meskipun etnomatematika telah banyak dikaji sebagai pendekatan untuk mengenalkan konsep-konsep matematika melalui budaya lokal, sebagian besar studi masih berfokus pada eksplorasi aspek aritmatika ataupun sebagainya. Oleh karena itu, di sini saya mendapatkan gap pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk teliti, yaitu bagaimana eksplorasi etnomatematika dari permainan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik tentang logika matematika. Selanjutnya, pada bab pertama, fokus rumusan dan tujuan. Dengan fokus penelitian bagaimana etnomatematika dapat membantu mengatasi kesulitan konseptual dalam penerapan logika pada permainan adang-adangan. Dengan rumusan masalah, apa saja kesulitan konseptual yang dihadapi oleh siswa dalam memahami logika matematika, dan bagaimana penerapan matematika tradisional adang-adangan dapat membantu mengatasi kesulitan konseptual pemahaman logika matematika. Serta dengan tujuan dari masalah ini, yaitu mengetahui kesulitan konseptual yang dihadapi oleh siswa dan menganalisis peran permainan dapat membantu kesulitan siswa. Masuk pada bab selanjutnya, bab 2 tentang tinjauan pustaka. Pada kajian teoretik, etnomatematika adalah bidang kajian yang mempelajari bagaimana kelompok budaya tertentu memahami, berorganisasi, dan menerapkan prinsip-prinsip matematika, logika matematika,
adalah cabang dari matematika yang mempelajari struktur pernyataan dan prinsip-prinsip penalaran. Logika berperan dalam memastikan bahwa memikirkan matematis dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Lalu kesulitan konseptual, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami logika matematika karena sifatnya yang abstrak dan simbolik, serta rendahnya kemampuan pemecahan masalah yang disebabkan oleh kemampuan logika berpikir siswa yang kurang dan juga sikap kecenderungan positif siswa yang kurang terhadap mata pelajaran matematika. Lalu permainan tradisional sebagai media pembelajaran. Permainan tradisional seperti adang-adangan tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga mengandung unsur strategi, penalaran, dan pengambilan keputusan. Lalu pada bagian kedua tentang studi relevan. Ada beberapa studi yang telah peneliti tentukan untuk menunjang ataupun membantu penelitian ini. Yang pertama dari Iswara Dahrin, meneliti integrasi etnomatematika dalam pembelajaran matematika, dan selanjutnya ada Rosa dan Ore 2016 dalam studi mereka tentang etnomatematika di berbagai budaya. Mereka menekankan pentingnya mengkaji praktik matematika dari permainan tradisional. Ada Mukaromah 2019 tentang kecerdasan logika matematika dapat diasah melalui pendekatan yang tidak terbatas, dan Nugraheni 2022 penelitian tentang permainan tradisional dalam pembelajaran matematika, dan yang terakhir adalah Siregar dan Surya 2017 membuktikan bahwa media permainan tradisional mampu meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya pada bab 3 tentang metode penelitian, pada bagian pertama yaitu pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan etnografi dan naratif dilakukan agar dapat memahami setiap inti masalah ataupun setiap kejadian yang terjadi pada penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana konsep matematika, khususnya logika matematika, muncul dan dipahami dalam konteks budaya lokal, yaitu permainan adang-adangan. Lalu yang kedua, setting dan subjek penelitian. Setting penelitian dilakukan pada Kabupaten Tebo, tepatnya di kelas yang menggunakan pembelajaran berbasis budaya lokal. Penelitian lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa lingkungan sosial budaya siswa masih dekat dengan praktik permainan tradisional. Lalu subjek penelitiannya, subjek dan penelitian ini adalah siswa kelas 8 sekolah menengah pertama yang telah dikenal pada materi logika matematika atau telah dikenalkan pada materi logika matematika secara konseptual, dengan subjek penelitiannya yaitu siswa yang pernah atau bermain permainan adang-adangan, siswa yang telah belajar materi logika matematika, guru yang memahami konteks pembelajaran kontekstual dan berbasis budaya. Lalu yang ketiga, jenis dan sumber data. Dengan jenis datanya dikumpulkan bersifat deskriptif dan mendalam yang mencakup uraian pemahaman konsep logika matematika oleh siswa, narasi tentang cara siswa bermain adang-adangan, catatan tentang kesulitan-kesulitan konseptual, respon guru terhadap penerapan pendekatan etnomatematika dalam pembelajaran. Ada juga sumber data. Sumber datanya data primer untuk data siswa kelas 8 yang menjadi partisipan, lalu ada guru kelas yang mengajar dan membimbing siswa, dan data dikumpulkan melalui observasi langsung. Dengan selanjutnya data sekunder, saya mengambil silabus dan RPP, catatan hasil belajar siswa, literatur atau penelitian terdahulu tentang etnomatematika. Pada bagian selanjutnya, yaitu ada teknik pengumpulan data dalam studi kualitatif eksploratif tentang pemahaman logika matematika melalui permainan adang-adangan dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi dilakukan dengan mengamati siswa saat bermain adang-adangan secara langsung dan
menentukan setiap fenomena yang terjadi pada proses permainan dilaksanakan, baik itu fenomena yang terjadi disengaja ataupun tidak, itu akan sangat memperkaya dalam pendapatan informasi. Lalu wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman siswa secara langsung tentang logika yang mereka gunakan dalam permainan adang-adangan. Dengan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana kamu memutuskan giliranmu untuk melakukan permainan, ataupun bagaimana kamu menghitung langkah atau strategi dalam permainan tersebut. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi diambil untuk memperkuat penelitian. Dokumentasi meliputi pengumpulan berbagai sumber tertulis atau visual yang berkaitan dengan permainan gobak sodor ataupun permainan adang-adangan. Lalu untuk yang berikutnya, teknik analisis data. Analisis naratif menjadi pilihan peneliti sebagai teknik analisis data yang sudah diperoleh melalui penelitian, yang mana merupakan teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah yang meliputi: yang pertama, pengumpulan narasi. Peneliti mengumpulkan cerita secara mendalam, lalu ada pengodean naratif atau narasi yang terkumpul selanjutnya disusun secara naratif untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting pada cerita. Yang ketiga, identifikasi dan pemaknaan tema. Berdasarkan kode-kode naratif tadi, peneliti menyusun cerita dari berbagai sumber, baik wawancara siswa, guru, ataupun observasi untuk menemukan tema-tema sentral. Selanjutnya, menyusun struktur cerita atau story. Tahap akhir ini menggabungkan potongan-potongan narasi dan tema menjadi cerita yang selaras. Lalu untuk yang terakhir, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Validitas dan kredibilitas data kualitatif sangat dijaga melalui penerapan triangulasi. Triangulasi melalui teknik pemberitaan keabsahan dengan data yang menggabungkan berbagai metode, sumber, ataupun waktu pengumpulan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Triangulasi sumber, penelitian membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Misalnya, selain mewawancarai siswa, peneliti juga mengumpulkan data dari guru mata pelajaran ataupun orang tua. Lalu ada triangulasi teknik yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh menggunakan metode pengumpulan yang berbeda untuk objek yang sama. Lalu ada triangulasi waktu. Triangulasi ini menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data pada waktu atau situasi yang berbeda untuk menggunakan sumber dan teknik yang sama. Dengan begitu, proses triangulasi data dapat dilaksanakan atau dapat menjadikan penelitian ini valid dan kredibilitas data kualitas dapat terjaga. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari penelitian yang telah saya jalankan atau garis besar proposal yang telah saya buat tentang penelitian etnomatematika pada permainan adang-adangan untuk mengatasi kesulitan konseptual logika matematika siswa. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih, dan untuk partisipannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada sesuatu yang kurang, mohon dimaafkan karena peneliti di sini masih bersifat pemula ataupun baru melakukan penelitian untuk pertama kalinya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.